akan saya buktikan dengan apa yang diembankan pada saya. Akan saya ikuti apapun saran dan ya, saya akan mengikuti jejak yang beliau lakukan dan itu sulit sekali Mas, meniru beliau yang tiap hari tidak ada istirahatnya, kemudian meninggalkan keluarga dengan sekian hampir Pak Teguh, tadi sudah menceritakan riwayat sudah jadi guru. Menika untuk ke selanjutnya menika kan Bapak juga termasuk anggota dewan. Menika bisa diceritakan sejarahnya dulu. Sejak 2009 mungkin kan sudah pensiun sih itu, pensiun dini atau pensiun sebagai guru nika. Terus pun ini. Begini, jadi karir saya di dunia politik memang dari SMA sampai mahasiswa, termasuk tadi pilihan-pilihan dari wali kota yang Pak Slamet tadi. Ya, saya tidak tahu, tidak pernah punya cita-cita. Ya karena dunia politik itu kan dunia sosial. Ya, betul. Ya, banyak bergaul dengan masyarakat, banyak membantu masyarakat. Betul. Dan 2009 itu saya pada posisi sebagai Dewan Pimpinan Cabang, jadi tingkat kota, sebagai pengurus tingkat kota, ketuanya pada waktu itu Pak Rudi. 2009 itu saya dipanggil, disampaikan Pak Teguh kowe nyalon lah. Saya bilang Pak Rudi, di dapil saya masih ada Pak Satrio, bapaknya Mas Ginda. Itu saya udah nggak apa-apa, pokoknya Pak Teguh tetap nyalon, nanti Pak Satrio biar lewat provinsi gitu. Ya, mulailah karir saya dari situ. 2009 periode pertama, kemudian lolos sampai 2014 kita nyalon lagi. 2014 itu saya diberi tanggung jawab sebagai pimpinan, sebagai ketua DPRD Surakarta sampai 2019. Luar biasa. Dan 2019 ini Pak Teguh, kamu ada tugas lain. Ya saya nderek saja begitu. Ya. Besok nggak usah nyalon ketuanya biar Mas Budi Pras, ya, saya ikut saja. Dan maka orang yang memang menjadi alur hidup saya setelah orang tua dan Pak D saya itu sosok ketua DPC yang sekarang jadi wali kota, Pak Rudi. Pak Efek Rudiatmo. Itu betul-betul ya paling tidak menghantarkan saya sampai hari ini. Berarti itu betul-betul wah, saya nggak bisa membayangkan seperti itu. Ya, saya kira itu Mas. Berarti untuk bisa sampai yang sekarang ini seorang Bapak Teguh Prakoso ini, orang yang paling berpengaruh itu adalah Pak Efek Adi Rudiatmo. Setelah dari orang tua almarhum, kemudian Pak D saya yang membesarkan saya, itu cucu Pakubono 9, itu Kanjeng Pangeran Haryo Mloyo Miluhur. Itu kalau dulu terkenal dengan nama Romo Panji. Itulah yang memberi pengaruh kehidupan saya lewat ya seneng ngelakoni. Ya itu. Wah ini tadi Pak Teguh kan sudah mengungkapkan yang paling berpengaruh ini Pak Rudi. Betul, Pak Rudi, Pak Wali Kota Solo sekarang.
Nengko bisa diceritakan lebih lanjut Pak, bagaimana itu beliau itu bisa menginspirasi panjenengan hingga ke titik sekarang. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sosok Pak Rudi ini seperti apa? Ya, paling tidak beliau ini sosok yang luar biasa. Seorang pengabdi, pengayom, tidak hanya warga khususnya PDI Perjuangan tapi pada masyarakat. Memimpin yang betul-betul sabar. Kalau beliau sejarahnya ya, beliau adalah dulu kerjanya ada di buruh di Konimek. Tapi dari latar belakang itulah beliau malah betul-betul bisa, kalau saya lihat lebih menep ya, lebih menep itu artinya dengan latar belakang yang seperti itu, tapi bisa memimpin satu partai yang konon dulu ya latar belakangnya kan PDI Perjuangan ya bermacam-macam etnis, golongan, dan juga latar belakang yang ya orang mengatakan ya PDI Perjuangan mentalnya kudu kuat kan begitu. Nah itulah saya kira sosok di luar keluarga saya, dan ini saya anggap keluarga mewakili orang tua saya. Berarti itu Bapak Efek Hadiatmo dan seluruh keluarganya. Berarti luar biasa ini apa yang Pak Rudi berikan kepada Pak Teguh Prakoso Niko. Jadi tidak lupa istilahnya panjenengan juga istilahnya berterima kasih pada beliau. Gitu. Betul. Tidak cukup terima kasih saja mungkin. Loh, iya. Akan saya buktikan dengan apa yang diembankan pada saya. Akan saya ikuti apapun saran, dan ya saya akan mengikuti jejak yang beliau lakukan. Dan itu sulit sekali Mas, meniru beliau yang tiap hari tidak ada istirahatnya, kemudian meninggalkan keluarga dengan sekian hampir 15 tahun mengabdi di pemerintahan, ini juga luar biasa. Dan saya sampai omah-omah itu ya beliau, betul. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi banyak sekali, saya yakin juga banyak sekali pelajaran hidup dari beliau. Betul. Untuk panjenengan. Memang istilahnya itu, memang beliau luar biasa. Luar biasa. Kemudian mungkin bisa dispesifikkan Pak, maksudnya dipun jelaskan untuk pelajaran-pelajaran hidup apa yang paling berkesan kagem Bapak Pak Teguh Niko, entah ya mungkin dari mungkin Pak Rudi ataupun dari orang tua, ini seperti apa? Orang kan karena Pak Rudi tahu karakter saya, jadi welingannya ya satu, sabar Pak Teguh, yang kedua sugihmu nesu sudanen. Jadi saya orang yang temperamen. Jadi ada dua sisi saya, kalau saya bicara mesti kasar kalau marah, tapi selesai 1 menit itu pun selesai. Setelah itu sudah Pak ya? Iya, tapi kalau saya diam, berarti marah saya melebihi malah. Artinya kalau saya melihat sesuatu, kalau saya masih marah itu berarti saya masih cinta dan ingin memperbaiki mereka. Tapi kalau saya diam berarti saya sudah tidak mau. Ya, jadi paling tidak sabar, kemudian karena periode-periode saya di DPRD itu kan ya kebiasaan di luar itu masih sering itu. Jadi saya beberapa kali dipanggil Pak Wali, Pak Rudi, mesti kepala dinas mesti laporan ya, Pak Teguh entuk nesu. Nah, beliau begitu. Nesu rano sing larang. Ning ra entuk misuh. Nah, ini yang saya siap ya, begitu saja. Saya kira beberapa hal yang dengan latar belakang yang berbeda, kita mencoba apa yang dilakukan beliau ini justru menjadi pembelajaran saya untuk menerima estafet ke depan. Saya kira itu tidak bisa dinilai dengan dengan apapun saya kira. Dan dari seluruh apa yang
dicontohkan beliau sudah tidak bisa dengan kata-kata. Saya hanya ingin ya akan melakukan dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh beliau, itu saja. Leres. Gitu, Mas. Jadi banyak sekali pelajaran hidup yang didapatkan dari beliau. Betul. Itu. Jadi bisa dikatakan nun sewu Pak Nji, Bapak Teguh Prakoso bukan Bapak Teguh Prakoso kalau tidak ada Pak Rudi. Itu ya sebagian besarnya. Bagian besarnya seperti itu. Okay. Luar biasa menika. Pak niko selanjutnya ini yang pengen tanyakan ini yang ringan-ringan lagi yang tadi agak. Jadi mungkin saya itu pengen tahu rutinitas pagi panjenengan ini seperti apa. Wah ini saya yakin panjenengan itu kan juga misalkan kondur itu pasti juga malam. Kondur malam atau mungkin mendekati pagi mungkin kan gitu. Tapi saya itu mendapatkan info yang ini valid ini katanya walaupun sehari jam berapapun pagi harus tetap bangun kan gitu. Gitu. Saya biasa mandiri, Mas. Ngaten ya. Jadi waktu saya di rumah di Baluarti itu rumahnya 6.600 meter. Itu luas sekali, Pak. Rumah joglo itu kan rumahnya eyang, artinya betul-betul itu rumah kanjengan. Rutinitas saya ngepel. Dari kecil saya ngepel ndopo yang kira-kira kalau ndoponya itu luasnya ya bisa 500-an. Belum ya nyapu latare. Ya, itu menjadi kebiasaan saya dan itu mencerminkan sampai hari ini saya lakukan. Biarpun tidak di rumah yang sana. Nah, di tempat waktu saya di rumah dinas DPRD, kemudian saya sekarang pindah karena menjadi anggota lagi, pindah di rumahnya sendiri ya. Bangun tidur itu mesti saya cuci mobil, ya mobilnya istri bukan mobil saya. Ya, cuci mobil, kemudian ke laundry, keluar. Ya, kemudian karena sudah aktivitas olahraganya sudah jarang, karena waktunya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang di luar olahraga, tetapi masih sepedaan itu ya kalau ikut Pak Wali Jumat apa ya itu ya paling tidak seminggu sekali itu, biarpun tidak mesti bersepedaan ya, tapi masih melakukan itu. Kemudian masih spiritualnya itu juga jalan kalau kita ke Pringgondani itu kan, masih sering Pak? Nah, itu juga kemudian ke beberapa pernah jalan dari rumah ke Pengging ya, tapi ya Pengging Boyolali itu Pengging Sepuh atau Pengging yang ada yang Irat yang sini yang Rengin Sungsang itu, yang masjid ya, ya sampai masjid itu ya. Saya kira Pengging Sepuh berarti nggih. Jadi saya tahu beruntung sekali. Saya tahu berarti. Latar belakangnya olahraga sampai hari ini ya, bersyukur kita masih diberi sehat ya. Pak Teguh, menika ini kan rutinitas itu kan membentuk kebiasaan. Betul. Kebiasaan itu membentuk karakter. Betul. Karakter itu membentuk masa depan. Ya. Wah, gitu. Tapi kan saya kira masa depan kan tidak saya sendiri. Leres. Tapi lingkungan menentukan masa depan saya. Betul sekali. Lingkungan itu yang akan menentukan siapa kita. Iya, betul. Pak Teguh, untuk ini menika, Bapak itu sebetulnya pengen apa yang paling diinginkan dalam hidup itu? Saya hidup itu kan harus bermanfaat bagi orang lain. Otomatis kan bermanfaat bagi orang lain kan, mesti keluarga kan ada manfaatnya. Kalau hanya hidup bermanfaat bagi keluarga saja, belum tentu ke orang lain. Betul. Tapi kalau saya menyampaikan hidup harus bermanfaat pada orang lain, sudah tercakup di dalam keluarga besarnya. Betul. Jadi itulah yang menjadi spirit saya, bahwa maka saya tidak pernah menumpuk duniawinya.
kalau orang melihat, wah ketua DPRD apa-apa ada, tinggal ambil, tinggal ini, ya saya kira itu salah semua. Itu salah semua, betul. Niku kan persepsi mawon, Pak. Iya, betul. Persepsi mawon, wang sinawang lah. Iya. Tapi berarti tadi pengen di sini juga bermanfaat kepada istilahnya masyarakat banyak, masyarakat luas menika. Menurut pribadi Bapak, menurut saya sih sudah ini. Bapak Teguh ini kok sudah on track belum toh untuk yang misalkan mendapatkan apa yang tadi misalkan bermanfaat itu, sudah di jalurnya belum ini? Ya, kalau menurut saya kan kalau menurut saya sudah nalurinya sudah sana. Akhirnya Pak Rudi menugaskan saya di partai pun kan sudah bermanfaat untuk masyarakat, kan, memfasilitasi masyarakat, ngatur ini, memberi bantuan dan sebagainya. Waktu sekolah, waktu jadi guru ya, anak-anak yang tidak bisa bayar ya, biarpun gaji saya kecil, tapi saya menanggung mereka. Nah itu sudah kami lakukan, termasuk ujian olahraga. Ujian itu nggak ada orang lain. Kita bayar lapangan manan pagi sekian jam, kemudian kita belikan makanan ya pakai uang saya sendiri, dan itu sudah kami lakukan sebelum saya dapat apa-apa. Nah sampai hari ini itulah yang membawa alur saya, dan kebetulan kan di anggota dewan 3 periode yang ketiga ini saya ditugaskan yang lain. Nah ini saya kira ini kita manfaatkan betul-betul untuk lebih bermakna hidupnya, kalau ya paling tidak apa yang diamanahkan oleh partai lewat Pak Ketua DPC Pak Rudi ini betul-betul bisa kami lakukan. Ya nanti kalau finish ya husnul khotimah, artinya benar-benar tidak ada beban bagi hidup saya, dan saya sudah tidak pengen yang macam-macam, artinya pengen punya rumah, punya mobil, ya sudah nggak ada. Baik, sudah lewat Pak Nggih. Oh, sudah lewat. Jadi sekarang hanya keinginannya itu mengabdi. Iya, betul. Mengabdi ke masyarakat. Betul. Jadi luar biasa Pak Teguh.